Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Agar yang ibu sampaikan dapat kamu pahami dengan mudah, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Ayo tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran 5 dengan subtema Kisah Teladan Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Harun alaihissalam tidak bisa lepas dari kisah Nabi Musa. Ia adalah juru bicara Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa sendiri. Karena Nabi Harun alaihissalam sopan santun dalam bertutur kata dan fasih dalam berbicara. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa umatnya keluar dari Mesir, menghindari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Toha, surat ke-20, ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibhum qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kini tibalah saatnya bagi Nabi Musa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memerintahkan Nabi Harun agar menjaga umatnya jangan sampai mereka kufur. Lalu Nabi Musa naik ke Gunung Tursina untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Di atas gunung, Nabi Musa alaihissalam kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihatlah bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur luluh tanpa meninggalkan bekas, masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa alaihissalam terperanjat, gemetar seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Setelah sadar, ia bertasbih dan bertahmid seraya memohon ampun atas kelancangannya itu. "Maha besar Engkau, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah menurunkan kitab Taurat yang berupa kepingan batu. Ketika Nabi Musa alaihissalam turun dari Bukit Tursina, ia terkejut. Kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa alaihissalam menegur saudaranya yaitu Harun yang telah dititipkan agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak menganggapnya sebelah mata. Nabi Harun alaihissalam dianggap orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata Samirilah orang yang mengajak orang-orang itu membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa marah sekali. Samiri diusir, tidak boleh bergaul dengan masyarakat, sebab Samiri terkena kutukan. Jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka badannya akan menjadi demam panas. Itulah siksa di dunia. Adapun nanti di akhirat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya yang telah tersesat yang menyembah patung anak sapi supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya bertaubat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah, lalu menyadari kesalahannya.
dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Demikianlah kisah Nabi Harun alaihissalam yang patut kita teladani. Nah, tugas kamu hari ini adalah jawablah soal di bawah ini. 1. Tulislah Quran surah At-Thaha surah ke-20 ayat 47. 2. Bagaimana sikap kaum Bani Israel kepada Nabi Harun alaihissalam? Nah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.